Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI dimanapun saja Anda berada. Apa kabar? Semoga kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan orang-orang terkasih di sekitar Anda. Kita berjumpa kembali dalam dialog khusus TVRI Riau. Dalam dialog kita kali ini kita akan berbicara tentang layanan emergensi di rumah sakit, terutama yang memang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Seperti apa kemudian masyarakat untuk mendapatkan layanan emergensi, kemudian nanti akan disampaikan juga oleh para narasumber kita terkait dengan kriteria pasien yang memang masuk dalam kategori emergensi. Nah, ada beberapa istilah juga, yaitu gawat, darurat, dan gawat darurat. Seperti apa kemudian kita memahami beberapa istilah ini agar tidak salah paham tatkala melakukan ataupun ingin mendapatkan pelayanan emergensi di rumah sakit. Saya akan perkenalkan sejumlah narasumber yang akan berbicara pada hari ini terkait dengan topik kita, layanan emergensi di rumah sakit. Yang pertama ada Ibu Dr. Asnila Dewi Harahap. Beliau adalah Asisten Deputi JPK BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 2. Apa kabar Bu Asnila? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Harus sehat dong. Harus sehat ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah Ibu Dr. Sylvia Gozali Surono dari Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru. Apa kabar Bu Sylvia? Kabar baik. Kabar baik. Iya. Dan berikutnya ada Dr. Dovi Saptika Faulin dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi Wilayah Riau. Apa kabar Pak Dovi? Alhamdulillah baik. Sehat juga, alhamdulillah. Baik, iya, itu dia sejumlah narasumber yang akan memberikan informasi-informasi kepada kita bersama dalam dialog khusus kali ini. Mudah-mudahan nanti para penonton kita bisa memahami terkait hal-hal yang bisa kita hadapi, dan ketika melakukan meminta ataupun ingin mendapatkan pelayanan di rumah sakit dalam kategori emergensi, kita bisa memahaminya. Saya pertama ke Ibu Asnila terlebih dahulu. Ini terkait dengan kebijakan atau regulasi. Sebenarnya bagaimana kebijakan atau regulasi layanan emergensi dari BPJS Kesehatan agar bisa dipahami oleh masyarakat kita? Oh iya, baik, terima kasih. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa BPJS Kesehatan lembaga publik ya, yang memang dibentuk oleh pemerintah, diamanatkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 untuk penyelenggaraan jaminan kesehatan sosial ya. Terkait dengan penjaminan emergensi itu sendiri, sebenarnya BPJS Kesehatan tidak ada mengatur secara secara regulasinya bahwa yang dijamin BPJS itu adalah kasus-kasus emergensi, dan itu mengacu kepada regulasi yang ada. Regulasi yang ada ini tentu adalah undang-undang ya, undang-undang terkait dengan kesehatan, itu ada Undang-Undang 17 ya tahun 2023, ada juga turunannya di Perpres 28 2024, dan di BPJS Kesehatan sendiri itu ada Perpres 59 ya. Tahun 2024 ya, revisi dari 82 yang mengatur bahwa jaminan kesehatan nasional itu menjamin pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan kondisi kegawat daruratan. Seperti itu. Jadi kita menjamin untuk pelayanan kesehatannya. Baik, itu rawat jalan, rawat inap, termasuk kondisi emergensi atau kedaruratan tersebut. Baik, saya pindah ke Ibu Dr. Sylvia. Ini sebagian juga masyarakat sudah tahu, dan ada juga yang belum tahu mungkin ya terkait dengan layanan instalasi gawat darurat, atau ada juga di beberapa rumah sakit sesuai dengan tipenya unit gawat darurat, begitu ya. Nah, sebenarnya layanan gawat darurat baik IGD ataupun UGD ini seperti apa sebenarnya?
Kalau misalnya kita bicara tentang IGD, instalasi gawat darurat, dari namanya aja sebenarnya udah tercermin ya Mas Rizal. Ada gawatnya ya? Iya, ada gawat dan daruratnya. Jadi memang kita itu instalasi yang cukup unik di rumah sakit. Kita adalah garda terdepannya di rumah sakit. Jadi frontliner, selalu kan tempatnya paling depan di rumah sakit. Nah, memang kita menangani khusus kasus-kasus emergensi, entah dia kriteria gawat, kriteria darurat, dan kriteria gawat darurat. Jadi kita itu mainnya di respon time. Kita harus cepat, tapi tetap harus tepat dan efisien. Sehingga apa? Kasus yang mempunyai kriteria emergensi itu kita harapkan mencegah terjadinya penyakit bertambah berat, ya. Terus kita mencegah terjadinya cacat, atau yang lebih fatal lagi kita supaya mencegah terjadinya kematian. Jadi memang terdepan begitu. Betul, ya. frontliner. Nah, tadi kan disebutkan ada kriteria tertentu. Nah, ini juga adalah kesempatan yang baik untuk kita sampaikan kepada para penonton, masyarakat kita sebenarnya bagi calon pasien atau pasien yang seperti apa yang masuk dalam kategori yang tadi, ada gawat, ada darurat, dan ada gawat daruratnya. Seperti apa? Oke, saya kasih contoh ya. Mungkin kalau misalnya kriteria gawat itu mungkin kriteria mengancam nyawa, tapi bisa saja dia tidak darurat. Misalnya apa? Itu pasien kanker yang sudah terminatif ya, yang sudah stadium lanjut ya, memang dia gawat, tapi karena sudah lanjut ya dia tidak darurat. Jadi itu kita tetap prioritaskan, tapi tidak mendesak urgensinya, waktunya. Nah, ada lagi yang memang dia kriteria darurat. Nah, kriteria darurat ini memang dia di segi urgensinya, penanganannya harus cepat. Biasanya kita kalau SOP-nya nih kurang dari 10 menit itu harus ditangani dan harus bisa teratasi. Misalnya sengatan bisa ular. Ya, baik. Itu contoh-contoh kasusnya. Kalau tidak ditangani dengan cepat akan menimbulkan bahaya. Bisa menimbulkan bahaya, bahkan sampai kematian. Ya, dan ada lagi yang satu lagi kriteria gawat darurat. Nah, gawat darurat ini udah gawat darurat juga ya, jadi harus cepat, kurang dari 10 menit ya. Nah, itu apa kriterianya? Misalnya henti jantung, henti nafas ya, itu banyak sekali saya dokter yang bekerja di IGD mungkin ya, ketemu pasien dari rumah ternyata udah nggak ada nafas, udah nggak ada nadi. Kalau kita sebutnya amfal kali ya. Nah, itu harus segera ditangani, tinggalin pasien yang lain. Itulah prioritas kita pertama di IGD. Jadi itu udah life saving. Penyelamatan kehidupan. Penyelamatan kehidupan. Kalau kecelakaan, misalkan masuknya kategori mana? Nah, Dok, kecelakaan. di gawat kah atau darurat kah atau justru gawat darurat itu? Nah, kalau kecelakaan rata-rata dia nanti masuk ke darurat. Darurat ya? Iya. Dia level yang paling bawah itu gawat gitu? Bisa darurat, terus gawat, dan gawat darurat. Level tertingginya adalah gawat darurat. Kecelakaan itu seperti apa penjelasannya? Kecelakaan misalnya patah tulang. Ya, patah tulang, ada luka terbuka. Ya, tapi kita harus pastikan dulu kondisi hemodinamiknya, dari tekanan darahnya ya. Kalau misalnya stabil, terus dia masih ada patah tulangnya, nyeri, nah itu kita harus yang tangan pertama. Kita kurangi dulu nyerinya, kita berikan kenyamanan, tapi untuk urusan tulangnya nanti, nah itulah yang berlanjut ke dokter spesialis. Baik, oke. Itu informasi sedikit ya kepada pemirsa agar mengetahui seperti apa kemudian kriteria yang masuk dalam ketiga kategori tadi, begitu. Nanti kita lanjut lagi diskusinya. Sekarang saya ke Pak Dovi dari Persatuan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Wilayah Riau. Nah, kalau dari Persi Riau sendiri, kewenangannya seperti apa, Pak Dovi, terkait dengan sosialisasi ataupun edukasi layanan emergensi di rumah sakit seperti apa? Ini sangat menarik nih, Mas Rizal, karena berbicara tentang gawat darurat, otomatis tidak terlepas dari gawat sendiri dan darurat sendiri begitu. Kalau gawat, ya berarti harus mengancam nyawa dan ada kecacatan di situ. Tapi kalau darurat berbicara tentang waktu begitu. Jadi dua kategori ini harus dijadikan satu dalam suatu instalasi gawat darurat. Jadi bagaimana Persi menyikapi itu? Persi punya ADART bahwa fungsi Persi dalam hal pengawasan dan pembinaan bagi pasien-pasien atau bagi rumah sakit ya yang dilakukan pembinaan dan pengawasan, bagaimana
memenuhi kriteria itu begitu dalam penanganan pasien instalasi gawat darurat. Harus memenuhi yang gawatnya mengancam dan yang daruratnya dari sisi waktu begitu. Jadi tidak ada istilah bahwa pasien-pasien ini akan ditolak oleh rumah sakit begitu. Kenapa? Ya karena itu tadi, ya kan, karena ini instalasi gawat, minimal rumah sakit harus memenuhi untuk menstabilkan pasien-pasien tersebut sebelum dilakukan rujukan atau sebelum dilakukan penanganan lebih lanjut begitu. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh Dr. Selvi bahwa ada kategori merah, kuning, hijau, dan hitam begitu. Ini menarik ya. Ya, mungkin itu kategori warnanya begitu. Siap. Sekalian mungkin dijelaskan Pak Dovi, yang kuning bagaimana, hijau bagaimana, hitam bagaimana, dan merah bagaimana, seperti apa? Mungkin ini sedikit bagi pemirsa TVRI sekalian bahwa memang untuk kategori yang merah ini memang kategori yang gawat dan darurat. Artinya memang betul-betul di kondisi pasien yang mengancam jiwa dan memang butuh penanganan segera. Kalau tidak akan menyebabkan kematian atau kecatatan secara permanen. Sedangkan yang kuning itu tadi, ya kan, dalam kondisi pasien-pasiennya yang memang kondisinya gawat tapi dia tidak darurat begitu. Artinya dia kuning ya. Dia gawat tapi dalam kondisi yang memang betul-betul harus segera. Kalau tidak pun akan menjadi gawat darurat begitu. Pasiennya pasti akan meninggal kalau tidak ditangani secara segera. Naik level ya. Iya, begitu. Baik. Kemudian yang berikutnya itu kategori hijau begitu. Dia tidak gawat tapi dia darurat. Artinya dia tidak mengancam nyawa tapi dia butuh penanganan segera nih. Ya, agar apa? Agar tidak jatuh ke dalam kuning ataupun merah begitu. Dan terakhir tentu pasien-pasien yang kategori hitam, ini adalah kategori yang memang kondisi pasien yang memang boleh dikatakan yang tidak bernyawa atau meninggal. Begitu. Jadi itu. Jadi petugas IGD harus paham di situ untuk mengkategorikan bagaimana triase ini, mana yang didulukan penanganannya, apakah merah, kuning, hijau, ataupun hitam. Baik, begitu. Menarik ya. Tadi juga disebutkan terkait dengan adanya semacam ADART dari Persi Riau, adanya pengawasan dan evaluasi. Sebelum ke sana, saya mau ke Bu Asnila terlebih dahulu. Tentunya dari BPJS Kesehatan ada semacam supervisi ataupun pengawasan juga yang dilakukan kepada rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Seperti apa supervisinya agar tetap menjaga kualitas pelayanan, terutama di layanan emergensi tersebut? Jadi terkait dengan supervisi ataupun pengawasan itu biasanya kita lakukan secara kontinu serta melibatkan pihak-pihak terkait ya. Untuk supervisi teman-teman di petugas itu namanya petugas pemberian informasi keluhan PIPP di kita. Jadi mereka itu memang secara rutin lakukan kunjungan ke rumah sakit untuk melakukan supervisi, tapi supervisi di sini adalah untuk menilai terkait dengan kepuasan peserta kita terhadap pelayanan di rumah sakit. Tapi memang itu lebih kepada pelayanan di rawat jalan, di poli, dan begitu juga di instalasi gawat darurat. Selain itu juga pelayanan untuk dirawat inap. Jadi melalui kegiatan supervisi ini akan bisa memberikan gambaran apakah peserta JKN terutama yang mendapat layanan di salah satu rumah sakit apakah mengalami kendala atau tidak ketika mendapatkan layanan. Nah, ketika hasil supervisi ini terkumpul, bisa pada hari itu juga kita berikan feedback kepada rumah sakit atau feedback juga kita lakukan secara secara pertemuan ataupun feedback menggunakan surat atau feedback yang feedback bersama bersama Persi juga sering itu kita libatkan bersama. Tentu Persi, Dinas Kesehatan dan rumah sakit sendiri. Tentu harapannya adalah melalui feedback ini kita sama-sama mendapatkan informasi terkait dengan hasil temuan di lapangan serta perbaikan-perbaikan ke depan yang memang bisa untuk kita lakukan secara bersama-sama. Seperti itu. Jadi pengawasan-pengawasan yang dilakukan atau supervisinya seperti itu ya. Biasanya keluhan-keluhan yang masuk dari peserta JKN itu seperti apa, Bu Asnila?
Macam-macam, Mas Rizal, macam-macam. Karena ekspektasi setiap orang kan berbeda-beda ya, berbeda-beda. Ada yang misalnya nunggu 1 jam, menurut pasien kita di salah satu rumah sakit itu sudah wajar karena dia melihat kepadatan ruang tunggu itu 1 jam sudah wajar. Tapi kalau dia masuk ke rumah sakit yang yang cenderung sepi, 1 jam menurut dia itu sudah lama banget gitu ya. Jadi ya untuk keluhan itu yang paling banyak itu adalah terkait dengan antrian yang paling banyak ya, baik antrian itu untuk di pendaftaran maupun antrian pada saat menunggu untuk dipanggil ke poli dan di farmasi itu. Antrian selanjutnya terkait dengan ketepatan jadwal praktek dokter. Nah, itu juga kalau di rawat inap, keluhan yang kita jumpai itu terkait dengan visit dokter. Itu ada visit dokter, terkait juga dengan obat-obatan gitu ya. Jadi masing-masing rumah sakit tentu memiliki potret yang berbeda-beda. Baik. Nah, keluhan yang tidak sama satu dengan yang lain. Tapi kalau di emergensi sendiri, layanan kedaruratan sendiri, apa keluhan yang sering disampaikan oleh peserta CKN? Lama ditangani. Ya itu dia tadi, karena memang persepsi masyarakat terkait dengan kegawat daruratan ini tentu berbeda dengan persepsi kita orang medis ya. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Silvi, ketika ada kondisi gawat darurat, pasien yang manapun itu akan ditinggalkan untuk segera memberikan pertolongan pada pasien yang gawat darurat. Nah, si pasien yang mungkin kok saya yang duluan masuk, nggak dilayani. Iya, kok saya yang duluan masuk, dia baru masuk, kok dia yang langsung dipegang gitu. Nah, persepsi itu yang memang belum dipahami oleh masyarakat kita. Jadi sebenarnya ini pertanyaan juga, yang menentukan kondisi darurat itu siapa? Apakah dari yang dirasakan oleh pasien atau sebenarnya dari diagnosa dokternya gitu ya? Dr. Silvi kayaknya. Dr. Silvi yang jawab. Tapi nanti dijawabnya, kita jeda dulu. Usai jeda kita akan sambung diskusinya terkait dengan layanan emergensi atau kedaruratan di rumah sakit. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus dengan tema layanan emergensi atau kedaruratan di rumah sakit. Tadi sebenarnya ada benturan antara persepsi calon pasien dengan kesakitan atau tingkat penyakit yang diderita dengan diagnosa dari dokter sendiri yang menentukan tingkat kedaruratan atau tingkat kegawatannya seperti apa. Ini juga akan berujung kepada mana yang kemudian diprioritaskan untuk dilayani terlebih dahulu, mana yang kemudian harus menunggu terlebih dahulu. Ini akan kita tanyakan kepada Dr. Silvi ya, yang sehari-hari menghadapi hal seperti itu. Benar, ya sebenarnya. Jadi yang menentukan tingkat kedaruratan itu apakah keluhan yang disampaikan oleh pasien, saya sakit ini dok, bla bla bla, atau kemudian dari diagnosa oleh dokter sendiri. Bagaimana? Oke, terima kasih. Jadi ini sering ya problematika
yang kita sering ketemu ketika kita bekerja di IGD ya. Semua pasien yang datang pasti merasa dia sakit ya, pasti ada keluhan dan itu memang harus ditangani. Tapi balik lagi kepada kita kriteria emergensi ya. Pertama memang kita harus tahu keluhannya apa ya. Tapi dari situ nanti kita harus lakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan oleh dokter. Kita lihat tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya, suhu, nadi, saturasi oksigen ya. Terus dari situ kita bisa kasih kesimpulan ini hemodinamiknya stabil apa tidak ya. Dari situ dulu kriteria emergensinya. Jadi nggak hanya semata-mata oh keluhannya sakit kepala, oh nggak bisa Pak harus ke FKTP, enggak ya. Kita harus lakukan pemeriksaan dulu untuk bisa sampai pada kesimpulan dokter bisa bilang Bapak ini bukan kriteria emergensi. Nah memang ada pasien yang mungkin kurang terinformasi ya bahwa di IGD itu melayani kasus-kasus yang ada kriteria gawat daruratnya. Tapi di sini itulah pentingnya kita edukasi, edukasi dengan informasi yang baik, dengan penyampaian juga yang baik ya, dan kita bisa meyakinkan bahwa pada saat ini kriterianya tidak ada emergensi, kita akan alihkan ke FKTP. Baik. Tapi ada juga kasus di mana dia sebenarnya merasa nggak apa-apa, terus tiba-tiba dokternya bilang Bapak ini kasusnya emergensi. Nah dia yang kaget sendiri. Ya? Iya, ada juga yang gitu kita ketemu sehari-hari di IGD. Dan dia baru tahu oh untung saja saya cepat bawa ke IGD dan akhirnya ya cepat ditangani kriteria emergensi. Baik. Nah ada satu hal juga nih Dokter Sylvia, biasanya yang merasa gawat itu adalah pasien-pasien yang membawa anaknya gitu ya. Betul. Anaknya yang sakit, kemudian orang tuanya yang merasa gawat dengan kondisi anaknya juga begitu ya, panik dan lain sebagainya, sehingga menciptakan kesan bahwasanya ini harus ditolong, mendapatkan pertolongan secara prioritas oleh dokter begitu. Tapi menurut diagnosa dokter justru sebaliknya, apakah pernah kasus-kasus seperti itu ditangani di Rumah Sakit Santa Maria? Kalau itu sering ya Mas Rizal ya. Jadi istilahnya gawat daruratnya timbul dari kepanikan orang tua. Tapi itu sangat wajar ya. Kalau dokter di IGD itu biasanya sudah biasa menghadapi orang tua yang cemas, panik karena ini anak ya. Kita sangat memaklumi sekali hal-hal itu. Nah, yang memang harus dipahami dulu adalah kita harus berikan ketenangan kepada orang tuanya dulu, ya. Tapi sebelumnya memang kita harus periksa, ya. Semua pasien yang datang ke IGD Rumah Sakit Santa Maria itu pasti akan dilayani. Kita periksa, pun nanti dia jatuh ke dalam kriteria tidak emergensi, paling enggak kita sudah melakukan pelayanan kepada pasien. Ya, dan kita harus rest assure, berikan kepastian kepada orang tua bahwa ibu pada saat ini anaknya kondisinya masih stabil, tapi memang perlu pengobatan. Nah, disitulah kita edukasi, edukasi secara aktif kepada orang tua sehingga orang tuanya juga harus tenang dulu. Baik. Ini menarik, artinya ada komunikasi antara dokter dengan orang tua pasien atau dengan pasien sendiri sehingga memahami kondisinya sendiri begitu. Nah dokter, satu lagi sebelum ke Pak Dovi ya, bagaimana kemudian komunikasi yang kita terapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak rumah sakit, terutama di IGD, dengan pasien atau orang tua pasien. Kadang-kadang kalau komunikasinya tidak tidak bisa menyampaikan dengan benar, kan terjadi kesalahpahaman. Wah, saya tidak dilayani, gitu. Sehingga kemudian bisa jadi hal-hal lain yang timbul, ya entah memviralkan, entah sekarang zamannya media sosial begitu ya. Bagaimana komunikasi yang seperti apa yang harus kita terapkan dalam hal ini? Iya, kalau kita di briefing tuh di IGD Dokter Rumah Sakit Santa Maria, intinya kita harus ramah dan peduli. Kalau dari kita ramah, itu cara penyampaiannya kita udah bisa diterima hampir 50% lah. Dan ketika kita care, itu terlihat dari gesture kita sebagai dokter IGD, ya.
Jadi kita kalau dokter IGD dulu terkenal yang galak-galak ya. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi viral ya, viral ya, nggak bisa lagi dokter IGD-nya tuh jutek-jutek, nggak bisa. Apalagi nanti dengan kesan ya Bu ya, berikan review ya di mobile JKM-nya, dan itu kita sangat menjaga sekali kepercayaan masyarakat, kepercayaan BPJS, sehingga kita upayakan pelayanannya itu dokter-dokternya juga harus komunikatif, ramah dan peduli. Oke, saya kembali ke Bu Asna sedikit ya, Pak Dovi ya. Boleh menambahkan dari BPJS Kesehatan sendiri komunikasi seperti apa jika kemudian mendapatkan keluhan dari masyarakat yang merasa tidak dilayani dalam keemergensiannya atau kedaruratannya begitu? Yang pasti yang pertama yang kita lakukan adalah konfirmasi. Konfirmasi terhadap keluhan yang disampaikan oleh peserta kita yang mendapat layanan di rumah sakit tersebut. Nah, terkait dengan konfirmasi ini kita juga ada SLA untuk pemberian informasi dan penanganan keluhan 1x24 jam dari sejak kita terima. Setelah kita artinya kita minta konfirmasi ke Vaskes, maka hasil dari konfirmasi itu kita akan sampaikan ke peserta. Tentu supaya informasi ini juga tidak tidak berat sebelah ya. Kita juga minta Vaskes kita juga minta Vaskes untuk memberikan informasi kepada peserta tadi terhadap keluhan yang disampaikan. Seperti itu. Jadi mencari informasi dari kedua belah pihak, dari pasiennya seperti apa, dari Vaskesnya seperti apa dan lain sebagainya begitu. Oke, saya ke Dr. Dovi. Nah, dari Persi Riau sendiri tadi kan ada evaluasi, kemudian ada pengawasan yang dilakukan. Apakah hal-hal yang bersifat keluhan dari pasien atau peserta JKN-nya ini termasuk hal-hal yang kemudian dievaluasi untuk disampaikan kepada rumah sakit yang bersangkutan atau seperti apa? Pada prinsipnya ini kan komunikasi, misalnya dari antara pasien dengan rumah sakit itu harus ada komunikasi yang cukup baik. Jadi sehingga tidak terjadi hal-hal yang memang tadi itu viral ya, semua permasalahan tiba-tiba naik. Tapi tetap ada undang-undang ITE yang mengatur itu. Jadi tidak sembarangan bahwa masyarakat boleh melakukan pengambilan gambar, pengambilan foto di ruang IGD karena itu sifatnya kan emergency dan sifatnya tertutup begitu, dan privasi pasien, hak pasien diatur di situ begitu. Dan terkadang ya karena ini media sosial ya maunya ya viral begitu kan. Nah itu padahal itu punya undang-undang dan pengaturannya seperti apa yang ada di rumah sakit. Jadi kalau seandainya memang hal-hal itu tidak segera untuk ditangani, ya kita harapkan tidak terjadi hal-hal yang akhirnya merugikan bagi pasien itu sendiri begitu. Ya, perlu diingat juga bahwa di FKTP itu punya 144 penyakit yang memang harus tuntas di FKTP sebelum dibawa di Vaskes awal. Jadi kalau seandainya pasien yang sudah ditangani oleh FKTP tidak sembuh, maka itu boleh dirujuk ke rumah sakit begitu. Tapi kalau seandainya 144 penyakit ini, contoh misalnya tadi batuk pilek aja orang maunya cepat ke IGD begitu. Padahal kan itu harusnya tuntas di FKTP. Ya kan. Terus misalnya ya sakit perut sedikit, ya padahal nggak makan begitu kan. Ya kan lagi diet begitu, begitu kan. Nah itu juga mempengaruhi begitu. Dan itu seharusnya tidak perlu ditangani di IGD, cukup selesai tuntas di tingkat FKTP begitu. Nah ini yang terkadang pasien-pasien ini tidak bisa membedakan mana yang menjadi tuntas di FKTP dan memang harus dirujuk ke rumah sakit. Nah ini sering yang terjadi akhirnya pemahaman pasiennya sendiri berbeda dengan pemahaman di IGD, terjadi konflik seringnya di situ. Ya kan? Nah, ini perlu ada komunikasi, perlu ada penjelasan dan perlu ada informasi. Dan biasanya di IGD itu dipampang tuh. Ya 144 penyakit yang harus tuntas di FKTP. Jadi pasien bisa melihat, oh ini kayaknya saya nggak bisa nih ditangani IGD, saya harus kembali ke FKTP. Begitu. Mungkin itu. Baik. Nah, tadi mungkin boleh menambahkan juga Pak Dr. Dovi terkait dengan komunikasi edukasi yang kemudian masih disampaikan oleh masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman yang kemudian dapat kemana-mana tuh efeknya kan. Seperti apa mungkin penjelasannya? Ya,
Di rumah sakit sendiri tadi sudah disampaikan oleh Bu Asnila bahwa memang itu kita punya tim sendiri, namanya PIPP tadi ya, pemberian informasi pelayanan pelanggan begitu yang ada di rumah sakit. Itu terdiri dari tim humasnya rumah sakit dan tim dari BPJS sendiri. Jadi ketika ada permasalahan, baik masalah rujukan, baik masalah administrasi, baik masalah jaminan. Nah ini paling penting nih, terkadang di IGD, Dokter Sisil ya. Dan terkadang di IGD ini kan ada jaminan BPJS TK, ada kecelakaan kerja ya, ada jaminan jasa harja karena kecelakaan, dan ada jaminan BPJS kesehatan. Dan terkadang pasien ini secara alur dan administrasi itu belum paham atau mengerti sepenuhnya. Nah, itulah penting perannya daripada PIPP, sehingga pasien itu bisa menghubungi petugas baik dari rumah sakit ataupun dari pihak BPJS kesehatan sendiri untuk mempermudah secara administrasi. Mungkin itu salah satu jalan bagaimana agar tidak terjadi konflik lebih lanjut. Baik. Satu hal lagi nih, Pak Dr. Dovi, pengawasan yang dilakukan oleh Persi Riau itu ruang lingkupnya apa-apa saja? Ya. Tentu kalau kita nih kan saat ini di Provinsi Riau ada 80-an rumah sakit sekarang nih, baik dari kabupaten maupun kota. Jadi di Persi Riau itu bukan hanya rumah sakit pemerintah, tapi juga rumah sakit swasta nih yang kita lakukan pembinaan. Artinya setiap permasalahan yang ada jangan sampai larinya ke ranah hukum. Harapan kita dari pihak Persi. Maka itu perlu adanya pendekatan, ya pendekatan dalam bentuk komunikasi, ya pemberdayaan dari tim humas sendiri, ya kan kalau misalnya memang tidak bisa selesai di humas, dinaikkan kepada jajaran yang lebih tinggi lagi sampai pada tingkat direksi. Begitu ketika direksi atau direktur rumah sakit tidak bisa menyelesaikan, biasanya kita akan memanggil melalui kompartemen hukum yang ada di Persi Riau. Jadi Persi Riau punya beberapa kompartemen yang ketika ada masalah ini bisa dilakukan bagaimana nih penyelesaian masalah yang ada di rumah sakit, sehingga memang rumah sakit secara regulasi ya kan tetap bisa berjalan, karena kasihan kan kalau misalnya ada tuntutan sehingga rumah sakit itu tutup, kan bukan hanya merugikan bagi sisi rumah sakit sendiri, tapi bagi pelayanan rumah sakit, pasien sendiri, ya keluarga yang akan berobat tentu tidak akan bisa mengakses pelayanan di rumah sakit. Baik. Saya pindah ke Bu Dr. Asnila ya. Ini sebenarnya dari BPJS Kesehatan sendiri tentu memiliki penilaian tersendiri ya terkait dengan tertib administrasi, kemudian maksimalnya pelayanan dan lain sebagainya dari rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Nah, penilaian ini apakah termasuk juga cepat tanggapnya di layanan emergensi, sehingga kemudian kalau tidak melaksanakan, adakah rumah sakit yang harus disanksi oleh BPJS Kesehatan dan lain sebagainya? Ini seperti apa ini? Iya, itu kembali lagi ya bahwa rumah sakit itu kan sebagai mitra ya dengan BPJS Kesehatan. Kita kan sebagai pihak penjamin dan pembayar ya. Jadi kita juga melakukan yang dinamakan proses credentialing. Recredentialing, kita melakukan seleksi terhadap vaskes-vaskes yang akan kita kerjasamakan. Tentu melalui kegiatan credentialing ini, salah satu indikator yang kita nilai adalah terkait dengan tingkat keluhan yang ada di rumah sakit tersebut. Seberapa banyak keluhan, apakah rumah sakit juga ada tersangkut kasus hukum atau tidak. Nah, terkait dengan sanksi ketika ada misalnya pasien yang tidak dilayani di IGD itu secara medis banget ya. Kita itu lebih kepada apakah pasien tersebut mendapatkan perbedaan pelayanan, lebih kepada seperti itu. Apakah ada diskriminasi pelayanan ketika dia peserta CKN atau non CKN? Nah, ketika dia memanfaatkan CKN, apakah ada dipungut biaya tambahan? Nah, seperti itu. Dia lebih kepada sanksi-sanksi administratif ya. Kalau seperti surat teguran gitu ya, surat teguran SP, surat teguran pertama, surat teguran kedua. Nah, pemutusan hubungan kerjasama itu apabila rumah sakit tersebut melanggar kontrak yang salah satunya itu adalah terkait dengan
seringnya keluhan masalah iur biaya atau ada unsur-unsur kecurangan dan lain sebagainya. Itu kemudian harus memutuskan BPJS Kesehatan untuk memutuskan kerjasama dengan rumah sakit tersebut begitu ya. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang diskriminasi pelayanan yang disebutkan tadi, nah ini kan kita tidak bisa menutup persepsi masyarakat yang mengatakan saya di cover oleh BPJS dengan yang tidak di cover oleh BPJS. Apakah kemudian ini menimbulkan perbedaan pelayanan, perbedaan obat yang diberikan dan lain sebagainya. Ini bagaimana tanggapan dari Bu Asnila? Nanti Bu Dr. Silvi boleh menambahkan langsung dari rumah sakitnya, silakan. Nah, itulah perlunya kita konfirmasi, koordinasi, komunikasi ya sebagai mitra. Tentu keluhan-keluhan yang disampaikan oleh peserta itu kita terima untuk kita follow up lebih lanjut terkait dengan kebenarannya. Artinya semua keluhan-keluhan itu tetaplah harus diberikan jalan keluar ya oleh peserta. Karena gini, peserta ini misalnya gini, terkait dengan keluhan obat ya, keluhan obat. Saya di rumah sakit A, untuk sakit saya itu, saya selama ini dapat obat Z gitu. Kalau di rumah sakit sana, gitu. Jadi padahal sebenarnya persepsi secara pasien, isi, beda. Gitu ya. Apa karena saya peserta CKN atau apa gitu. Tapi kalau saya minta obat yang lebih mahal, bayar, saya dikasih obat yang itu gitu. Itulah kurang lebih seperti itulah keluhan-keluhannya. Nah, kembali lagi kepada persepsi itu. Jadi karena memang dia sangat subjektif, tentu perlu klarifikasi ya, antar pihak ya, baik dari peserta maupun oleh pihak rumah sakit sendiri. Baik. Tapi kalau misalkan ada masyarakat yang ingin bertanya, apakah kami akan mendapatkan pelayanan yang sama dengan yang tidak di-cover oleh BPJS secara pengobatan, pelayanan dan sebagainya? Apakah sama yang diberikan? Dijawabnya nanti. Bu Asnila. Usai jeda, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus. Apapun keyakinanmu, jangan ragu. Kita semua tetap bersaudara. Saudara sebangsa, bangsa Indonesia. Bersatu Indonesia Jaya. Kita Indonesia, bersama menuju Indonesia Emas. Kita semua Indonesia. Apapun profesimu, di mata hukum, kita semua sama kedudukannya. Kita Indonesia. Kita Indonesia. Kita Indonesia. Kita semua Indonesia. Bersatu Indonesia Jaya. Bersatu Indonesia Maju. Bersatu padu Indonesia maju. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Terima kasih, Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus, masih seputar layanan emergensi di rumah sakit. Persepsi ini yang kemudian akan kita fokuskan di segmen ini, bagaimana kemudian persepsi dari masyarakat yang di-cover oleh BPJS dan non-BPJS, apakah mendapatkan layanan yang sama, obat yang sama, prioritas yang sama, baik di rawat jalan, rawat inap, termasuk juga di layanan emergensi. Apa jawabannya, Bu Asnila? Harapan kami selaku pihak penyelenggara tentu harapannya adalah sama ya. Artinya tidak ada perbedaan perlakuan bagi peserta kami ya terhadap pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan itu. Karena kan memang ini terkait dengan standar layanan medik ya. Kalau standar layanan medik itu harapannya adalah di semua fasilitas kesehatan itu adalah sama, terstandar. Baik. Apa komentar dari Bu Dr. Sylvia? Kalau misalnya perbedaan persepsi itu kan terlalu variatif ya. Nah, jadi untuk meminimalkan terjadinya perbedaan persepsi itu, dari rumah sakit sendiri dia harus punya dukungan manajemen yang kuat ya. Kalau saya pribadi dari sehari-hari berpraktek
praktek di rumah sakit dari dulu sebelum kita terima BPJS ya, karena kita basisnya yayasan ya. Jadi tidak ada DP, pelayanan harus seragam di rumah sakit. Jadi ketika kita sekarang sudah melayani pasien BPJS itu nggak ada perbedaan ya. Jadi memang harus seragam karena sesuai standar prosedur yang berlaku di instalasi gawat darurat. Saya juga bisa membayangkan kalau misalnya kita tanya dulu ini pembiayaan apa, kita bisa hilang waktu ya. Tadi kan balik lagi, kalau IGD itu mainnya di waktu, kita administrasi itu belakangan, karena kan yang ngurus mungkin pengantar pasien, keluarga untuk ya, mengurus administrasinya. Dan dokter nggak ikut di situ. Dokter, perawat, tenaga medis itu fokus ke pasien. Masalah administrasi ya belakangan. Nah, inilah nanti yang dibantu dengan PIPP ya. Tapi kalau dokter fokusnya kondisinya yang kita tangani. Jadi nggak lihat pembiayaannya apa. Jadi tidak ada diskriminasi dalam betul. Tapi sedikit lagi, ada keluhan-keluhan terkait dengan diskriminasi nggak ke RS Santa Maria Pekanbaru? Sejauh ini dokter menangani pasien-pasien yang ada di sana? Kalau sejauh ini tidak ya Pak, karena memang kita berlakukan semua pelayanan itu harus seragam ya, karena ini manusia yang kita tangani, bukan masalah duit ya. Kalau misalnya amit-amit sampai terjadi kematian, nah itu yang memang kita tanggung jawab moral, baik tanggung jawab secara ke rumah sakit dan tanggung jawab kepada pasien. Jadi jangan sampai urusan beban administrasi itu menjadi penghalang untuk penanganan ke pasien. Baik. Apa komentar dari Pak Dr. Dovi terkait hal ini? Persepsi lagi persepsi. Karena kalau persepsi ini kita boleh katakan tidak bisa dikontrol, karena semua orang punya pemikiran tersendiri terkait dengan apa yang dia rasakan, pengalaman yang telah dia lewati, itu membentuk persepsi dia terhadap layanan yang diberikan. Dalam hal ini emergensi kah namanya, rawat jalan ataupun rawat inap, seperti apa? Jadi tetap kembali lagi dalam definisi gawat darurat itu tadi. Artinya ketika terjadi kondisi gawat dan darurat, ya pihak rumah sakit atau khususnya di IGD ditangani itu dulu, begitu. Karena ini kan menyangkut waktu dan nyawa, begitu, ya kan. Ketika ini akan diabaikan, maka masuk dalam kondisi dia harus memang kondisi yang kritis, yang memang tidak bisa dilepas dari tanggung jawabnya rumah sakit, begitu. Nah, jadi untuk administrasi disampaikan Dr. Sisil, ya memang administrasi itu dalam untuk melepaskan gawat darurat menjadi kategori merah ke kuning, ya kan, turun ke hijau, itu dalam pemantauan ketat, itu harus memang menjadi tanggung jawabnya rumah sakit, begitu. Jadi walaupun misalnya pasien datang dengan kondisi kecelakaan, yang tidak sadar dan itu, ini pasien harus ditangani dulu nih. Setelah stabil, yang masalah administrasinya baru nanti dikerjakan di belakang, gitu, apa ke keluarga dan sebagainya, begitu. Jangankan begitu, Mr. X aja yang tidak punya identitas tidak kenal, ya rumah sakit wajib, karena itu menjadi tanggung jawabnya rumah sakit, kewajiban rumah sakit untuk melakukan tindakan dalam kondisi emergensi atau dalam kondisi gawat darurat, gitu. Jadi tidak bisa, oh ini jaminannya apa, menunggu dulu. Akhirnya ya pasti dari seharusnya dia hijau, ya pindah ke merah, begitu. Merah pindah ke hitam, kan repot jadinya, gitu. Baik, saya ke Bu Asnil lagi. Salah satu hal yang menjadi keluhan tadi disampaikan adalah lama ngantri, begitu ya. Nah ini, ya, Bu Dokter Fia senyum-senyum ini. Ini juga menjadi salah satu masalah ya. Apa solusi dari BPJS Kesehatan untuk kemudian dapat mengatasi permasalahan antri ataupun dalam ruang tunggu banyak sekali, tidak hanya pasien, keluarga pasien juga ikut ngantar, begitu. Apa solusinya dan mungkin bekerja sama dengan rumah sakit untuk mengatasinya? Iya, betul sekali. Jadi saat ini kan kita sudah ada yang namanya antrian online ya, antrian online mobile CKN. Jadi prinsip dari antrian online mobile CKN itu sendiri adalah bahwa bagi peserta yang akan mengakses ke fasilitas kesehatan, baik itu ke FKTP, puskesmas, klinik maupun ke rumah sakit, itu bisa dengan memanfaatkan antrian online melalui mobile CKN. Jadi bisa ngambil antrian
kapan saja, di mana saja, serta bisa juga memprediksi kapan harus datang ke rumah sakit ya, karena pada aplikasi mobile JKN kita itu nanti dia akan memberikan estimasi terkait dengan jam layan dari si pasien. Jadi tentu ini memang perlu dukungan dari semua pihak, antara lain juga dengan peran rumah sakit juga, bahwa menyiapkan sistem yang bisa untuk kita bridgingkan, karena kami yakin rumah sakit juga mereka sudah punya sistem, sudah punya sistem antrian. Nah, kita dari BPJS Kesehatan kita juga menyiapkan sistem, jadi itu sistemnya kita bridgingkan, kita kawinkan sistemnya supaya apa? Supaya untuk pasien BPJS Kesehatan bisa menggunakan sistem antrian mobile JKN-nya, dan pasien di luar dari JKN juga bisa terlayani dengan sistem yang ada di rumah sakit. Artinya kemudahan-kemudahan itu yang memang sudah kita kembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada peserta, serta juga untuk meningkatkan kepuasan lah dari peserta kita, bahwa antrian online, bahwa berobat pakai BPJS Kesehatan sekarang mudah dan tidak ribet. Mudah dan tidak ribet. Jadi nggak perlu harus berobat bawa kartu, cukup KTP atau dengan menunjukkan identitas melalui mobile JKN itu sudah bisa. Tapi emergensi tidak bisa menggunakan antrian online. Tidak bisa, karena sifatnya darurat, waktu langsung datang. Benar. Antrian online tidak termasuk ke dalam untuk bisa mengambilkan antrian di IGD itu. Hanya untuk di rawat jalan aja, di poli. Baik, penerapan antrian online mungkin di RS Santa Maria sudah berapa persen sejauh ini? Mungkin kalau itu Ibu Asnila ya, cuma sejauh ini kalau dari rumah sakit ya, Rumah Sakit Santa Maria itu justru antrian online sangat membantu ya, Ibu ya. Itu membantu untuk rumah sakit menyiapkan sistem yang tadi dikawinkan dengan sistem rumah sakit, sehingga kita sama-sama nih bisa meningkatkan kualitas dari antrian online. Dan puji Tuhan Rumah Sakit Santa Maria sudah hampir 95%. Tertinggi dia tertinggi. Hanya 5%. Iya, kurang. Tertinggi Seriau. Prestasi itu ya. Prestasi yang luar biasa. Pak Dr. Dovi, ada komentar nggak terkait dengan bagaimana upaya dari BPJS, kemudian sistem yang dibangun oleh rumah sakit sendiri untuk bisa memberikan layanan-layanan maksimal begitu, termasuk juga estimasi pelayanan dan lain sebagainya? Silakan. Yang sebenarnya yang menjadi masalah adalah sistem rujukan, artinya komunikasi antara rumah sakit kabupaten yang dengan fasilitas yang memang terbatas begitu ke rumah sakit rujukan. Ini mungkin perlu didorong bagaimana ini menjadi satu integrasi ya, agar memang komunikasi itu bisa dilihat oleh seluruh rumah sakit begitu yang ada di wilayah Riau begitu. Masalah rujukan yang dilihat oleh PLC ini seperti apa permasalahan yang terjadi di dasar, di akar rumput masyarakatnya begitu? Ya, karena itu tadi ya kan, karena di masing-masing rumah sakit ini kan punya fasilitas yang berbeda-beda sesuai dengan kategori rumah sakit. Apakah itu rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C maupun tipe D. Nah, karena terkadang ya kan informasi dari pasien ini ketika mau melakukan rujukan, nah ini kadang-kadang di beberapa rumah sakit ini tidak sampai begitu, ya kan. Nah, ini perlu adanya itu tadi, bagaimana ini bisa ya sistem sistem rujuk ya terintegrasi, sisrute ini yang memang betul-betul harus terintegrasi. Jadi setiap pasien yang akan dirujuk itu seluruh rumah sakit pasti akan bisa mendapatkan informasi yang sama begitu, sehingga akses masuk dari kabupaten ke provinsi itu tidak terhambat lagi begitu. Jangan sampai nanti ketika pasien yang akan dirujuk dari kabupaten ke provinsi, ketika informasi ini sampai di rumah sakit ternyata dokternya nggak ada fasilitasnya, atau pelayanannya tidak ada, ya kan, atau sistem rujukannya fasilitasnya tidak melengkapi. Nah, ini juga akan menjadi terkendala. Akhirnya pasien yang sudah dirujuk dari kabupaten ke rumah sakit provinsi atau rumah sakit yang berada di provinsi, ini akhirnya harus dirujuk kembali ke rumah sakit yang punya tingkatannya lebih tinggi. Oke. Begitu. Dua kali
akhirnya proses jadi 2 kali proses ini yang akhirnya ya satu membebankan dari pasien itu sendiri, biaya yang kedua gawat darurat itu tadi yang seharusnya jika kemudian yang dirujuk adalah kondisinya darurat ya. Iya betul. Apa solusi yang bisa ditawarkan dari versi terkait hal ini agar tidak terjadi miskomunikasi atau tidak terintegrasinya data atau lain sebagainya begitu? Iya, kembali lagi pemerintah sudah membuat sistem rujukan terintegrasi. Ya, ini kita harus memang sama-sama versi bagaimana kita dorong ini, bagaimana Sisrute ini bisa dikembangkan ya dan diaplikasikan oleh seluruh rumah sakit, sehingga memang itu tadi sistem rujukan yang dari daerah ya kan dapat ditangkap oleh seluruh rumah sakit yang ada di provinsi begitu. Karena sistem rujukan ini ya memang itu saat ini ya masing-masing rumah sakit yaitu mengkomunikasikan hanya dari kabupaten ke kota begitu, dari kabupaten ke provinsi hanya dalam satu jalur begitu. Alangkah lebih baiknya memang dengan menggunakan Sisrute ini ya, sistem rujukan terintegrasi yang telah dikembangkan oleh Kementerian bersifat online, data itu bisa masuk tuh ke sistem sehingga semua rumah sakit bisa membaca dan segera bisa menjawab begitu terhadap permasalahan yang ada di rumah sakit perujuk begitu yang akan melakukan rujukan gitu. Penerapannya sekarang sudah sejauh mana terkait dengan Sisrute itu? Beberapa saya dengar ya sudah melakukan sosialisasi ya dari Dinas Kesehatan, karena ini kan gawenya Dinas Kesehatan kota atau Dinas Kesehatan provinsi ya, seharusnya memang ini sudah bisa diterapkan begitu ya kan, bagaimana rumah sakit ini bisa melakukan aplikasi itu, menerapkan aplikasi ini, karena memang di rumah sakit banyak aplikasi sehingga memang sistem ini akhirnya terjadi tumpang tindih antara BPJS sistemnya online yaitu antara beberapa rumah sakit yang menggunakan sistem rujukan sendiri, belum lagi SIM RS-nya, sistem informasi manajemen rumah sakit yang harus terintegrasi. Ini memang butuh waktu ya kan, karena memang di seluruh rumah sakit kan kita memang diwajibkan tuh untuk melakukan tadi ya pendaftaran lewat online dan sebagainya. Ini kan masih dalam pendaftaran online, rujukan juga online juga. Memang untuk ini membutuhkan data yang besar ya, saya rasa memang butuh waktu yang cukup. Tapi tidak mungkin tidak bisa kita lakukan. Bisa dilakukan ya. Karena kalau terbuka sistem ini, saya rasa untuk rujukan dari seluruh rumah sakit, akses itu akan terbuka dan rumah sakit yang dituju pasti siap untuk menangani pasien yang dirujuk. Baik. Dari BPJS ada komentar terkait dengan integrasi antara di kabupaten, kota dan provinsi, rujukankah namanya, apalagi dalam kondisi-kondisi pasien yang dibawa itu atau dirujuk itu adalah emergensi seperti yang disebutkan oleh Pak Dr. Dovi tadi. Iya, bahwa Sisrute itu sebenarnya sudah berjalan ya saat ini. Masalah sudah sejauh mana keefektifannya itu tentu perlu untuk kita evaluasi bersama, tentu juga perlu juga untuk komitmen bersama juga ya. Komitmen bersama dengan semua Vaskes, baik yang Vaskes yang kerjasama maupun yang tidak, serta penguatan dari regulator yang dalam hal ini adalah kalau di level kita tentu Dinas Kesehatan kota, kabupaten ataupun provinsi. Bahwa sistem ini perlu disempurnakan, perlu untuk disempurnakan. Untuk Sisrute itu sendiri itu memang sistem yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan ya. Dari kami BPJS Kesehatan untuk sistem merujukan kami belum belum mempunyai sistem yang Sisrute, hanya sistem kita itu adalah terkait dengan rujukan. Misalnya gini, pasien kita perlu rujukan dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, terus secara online kita buatkan rujukan. Jadi kita masih hanya sebatas kita administratif, bahwa kita administratif aja. Tapi kalau secara indikasi medis, karena memang kita bukan sebagai regulator ya, karena kita memang sebagai penjamin aja, sebagai pihak penjamin. Regulator tentu kementerian menyiapkan bahwa ketika masyarakat itu perlu dirujuk dari sisi aspek medisnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka sebagai regulator membuatkan sistem seperti itu. Nah, kita sebagai pihak penjamin, masalah administrasi penjaminan JKN-nya ketika pasien JKN ini
mau dirujuk secara administratif, nanti tidak perlu bawa rujukan banyak-banyak berkas apa segala macam. Kita lakukan simplifikasi, jadi di rumah sakit yang dituju nanti administrasinya sudah terbaca by system. Jadi tidak perlu fotokopi ini, bawa berkas ini harus ini, tidak perlu lagi. Apa yang harus dipersiapkan oleh pasien dalam kondisi-kondisi seperti itu? Apakah hanya kartu BPJS-nya saja, atau bisa dengan KTP dan lain sebagainya? KTP juga bisa. Sudah terintegrasi. Ya, sudah terintegrasi. Ini balik lagi saya tanyakan karena masih persepsi. Kalau harus begini, bawa inilah, bawa itu. Tapi itu tidak dilakukan lagi. Tidak. Cukup bawa KTP ataupun kartu keluarga ya. Jadi mungkin kalau anak, dia kan belum punya KTP kan, boleh pakai kartu keluarga atau kartu anak. Oke, baik. Saya ada satu pertanyaan lagi buat Bu Asnila ya. Ini mungkin persepsi juga yang harus kita bangun kepada para masyarakat. Kalau untuk sifatnya emergensi itu boleh ke rumah sakit mana saja atau harus ke rumah sakit tertentu, harusnya ke sana dan lain sebagainya. Misalkan emergensi saya berada di luar kota gitu, saya ingin segera melakukan perobatan, bagaimana nih jawabannya? Iya, kalau emergensi dia tidak perlu untuk mengikuti sistem rujukan berjenjang ya. Artinya silakan kondisi emergensinya terjadi di mana, di lokasi manapun, silakan untuk mengakses fasilitas kesehatan, baik yang kerjasama maupun yang tidak kerjasama. Artinya ketika peserta kita ini berada pada suatu lokasi di mana yang dia temui pada saat kondisi emergensi tersebut adalah sebuah rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS, silakan pergi ke rumah sakit. Kemudian dia akan melakukan pembayaran untuk layanan yang diberikan dan sebagainya? Nanti rumah sakit itulah yang akan mengklaimkan ke kita untuk kondisi gawat darurat peserta tadi. Ini yang harus disampaikan juga ya kepada masyarakat. Jadi nggak perlu cari rumah sakit jauh yang harus bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ini sebenarnya banyak hal yang bisa dibahas ya terkait dengan layanan emergensi ini, karena ini sangat berdekatan dengan masyarakat. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh semua narasumber kita dapat menjadi tambahan informasi dan semakin membuat bisa menegakkan layanan kesehatan semakin bagus begitu ya. Kita akan berikan kesempatan kepada narasumber kita untuk menyampaikan closing statement dalam hal ini, apa harapannya, apa yang mesti dipahami dan lain sebagainya. Saya mulai dari Pak Dr. Dovi, dilanjut dengan Dr. Sylvia dan nanti ditutup oleh Bu Asnila. Silakan. Pada prinsipnya yang kita harus ingat bahwa ini sistem penjaminan ya. Kalau di rumah sakit artinya ini harus dimasukkan ke dalam kategori yang mana nih? Apakah BPJS Kesehatan, tenaga kerja, jasa raja? Iya kan? Artinya ketika pasiennya itu masuk, kalau dia kecelakaan ya jaminannya kecelakaan begitu, jasa raja begitu. Tapi kalau dia kecelakaan kerja maksudnya BPJS TK begitu. Kalau misalnya memang ini tidak di-cover, dia punya misalnya kesehatan, ya maksudnya ke BPJS Kesehatan begitu. Nah, ini yang perlu diinikan. Kalau tidak semuanya mereka minta umum, ya jaminannya pasti jaminan umum. Tapi pada prinsipnya bahwa seluruh penanganan emergensi ini ya, rumah sakit wajib melakukan tindakan untuk melakukan stabil supaya pasien stabil. Jadi tidak, nanti setelah jaminan itu nanti urusan administrasi begitu. Tapi bagaimana kondisi ini bisa ditangani untuk segera agar memang tadi tidak jatuh dari kategori yang seharusnya memang kuning berubah ke hijau atau jadi ke merah atau menjadi hitam meninggal. Mungkin itu Pak. Layanan pertama administrasi bisa menyusul begitu. Iya, kalau untuk kasus-kasus emergensi. Begitu. Silakan Dr. Sylvia. Kalau dari saya semoga talk show ini bisa memberikan informasi yang lebih ya kepada masyarakat tentang pelayanan emergensi di rumah sakit, dan melalui talk show ini juga jangan sampai takut ke rumah sakit ya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ya, karena kembali lagi rumah sakit tidak akan melakukan diskriminasi baik dalam penanganan atau pemberian obat. Dan kami juga Rumah Sakit Santa Maria memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Riau dan Pekanbaru pada khususnya, dan kepada BPJS atas kepercayaannya terhadap Rumah Sakit Santa Maria. Semoga dengan kepercayaannya kami bisa menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Iya, penggunaan mobile JKN 99,95% dan nomor 1 se-Riau. Baik, luar biasa. Silakan Bu Asnila. Kita selaku pihak penyelenggara ya BPJS Kesehatan menjamin secara indikasi medis ya terhadap kebutuhan medis peserta, baik itu untuk kebutuhan gawat darurat, untuk rawat jalan dan rawat inap. Bahwa untuk vaskes kita yang bekerja sama saat ini
kita ada FKTP juga ya, tidak hanya rumah sakit, dan ada juga FKTP kita yang buka 24 jam. Kalau di data kita itu ada 40 FKTP yang buka 24 jam, baik itu klinik ya, klinik ya terutama sebagian besar itu adalah klinik 24 jam. Artinya mudah-mudahan dengan adanya talkshow ini bisa memberikan informasi yang lebih lagi kepada masyarakat, agar masyarakat bisa mendefinisikan ya ketika dia sakit, bisa mengakses layanan kesehatan yang terdekat ya. Apakah itu ke klinik terutama yang buka 24 jam maupun ke instalasi gawat darurat rumah sakit. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita, Ibu Dr. Asnila Dewi Harahap, Asisten Deputi JPK BPJS Kesehatan, Kedeputian Wilayah 2. Terima kasih, Bu Asnila. Kemudian Ibu Dr. Sylvia Gozali Surono dari Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru. Terima kasih, Bu Dr. Sylvie. Kemudian Bapak Dr. Dovi Saptika Faulin dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi Wilayah Riau. Terima kasih, Dr. Dovi. Pemirsa, dimanapun saja Anda berada, sampai di sini dialog khusus kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan informasi terkait dengan mendapatkan layanan kedaruratan atau emergensi di rumah sakit yang ada di Provinsi Riau maupun di mana saja. Saya Muhammad Rizal mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.